Baik, perkenalkan nama saya Niputu Melsi Oktaviani dengan NIM 1915091030. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sudah siapkah Indonesia menerapkan ITIL version 4. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai kesiapan Indonesia dalam menerapkan ITIL version 4, ada baiknya saya terlebih dahulu membahas mengenai ITIL version 4 itu seperti apa. Jadi apa sih itu ITIL sebenarnya? ITIL adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membakukan pemilihan, perancangan, pengiriman, dan pemeliharaan dari layanan TI dalam bisnis. ITIL digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mencapai pemberian layanan yang telah diprediksi oleh perusahaan, di mana ITIL memungkinkan administrator database untuk menjadi mitra layanan bisnis dan bukan hanya sebagai dukungan back-end saja. Kemudian dalam ITIL version 4, terdapat 4 dimensi. Yang pertama itu ada organization dan people, di mana adalah faktor terkait kapabilitas atau kemampuan organisasi dan sumber daya manusia untuk merealisasikan sebuah layanan. Kemudian dimensi yang kedua ada information dan teknologi, di mana dimensi tersebut terkait mengenai informasi dan bagaimana menyajikan sebuah informasi di dalam teknologi. Kemudian ada partner dan supplier, yaitu memperhatikan faktor-faktor internal, dan kemudian dimensi yang terakhir ada value stream dan proses. Selanjutnya pada ITIL version 4 lebih mengedepankan untuk menghasilkan produk and service atau value-nya, bukan lebih mengedepankan pada hasilnya. Selanjutnya ada guiding prinsip dari ITIL atau prinsip panduan dari ITIL tersebut. Ada 7. Yang pertama itu ada start where you are, yaitu mengandalkan potensi yang ada dulu tanpa berpikir menciptakan hal baru. Kemudian fokus on a value, yaitu fokus pada pencapaian yang ingin dicapai. Kemudian ada progress iterative with feedback, yaitu mengkonfirmasi atau penyampaian progres yang telah dicapai. Jadi dalam setiap proses itu tentunya harus ada feedback atau hasilnya. Kemudian ada kolaborasi and promote visibility, yaitu menciptakan produk dan layanan. Jangan berasumsi pada pilihan sendiri atau asumsi pribadi. Sebaiknya lakukan kolaborasi dengan melibatkan banyak stakeholder untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian ada think and work holistically, yaitu berpikir dan kerangka kerja holistik. Kemudian ada keep it simple and practical, yaitu harus sederhana dan praktis. Kemudian prinsip yang terakhir ada optimis and automate, yaitu fokus pada apa yang dibutuhkan pengguna, bukan pada hal-hal yang di luar dari yang dibutuhkan, sehingga bisa automate. Selanjutnya praktik manajemen ITIL ada 4, yang ada 3. Yang pertama itu ada general management, yaitu layanan yang tidak berpengaruh secara langsung, di mana general management ini terdapat atau terdiri dari 14 praktis. Kemudian praktis yang kedua ada service management, yaitu layanan yang berpengaruh pada layanan secara langsung, di mana service management ini terdiri dari 17 praktis. Kemudian yang terakhir itu ada technical management, yaitu layanan yang membutuhkan dukungan teknis, di mana technical management ini
terdiri dari 3 praktis. Selanjutnya, keuntungan penerapan ITIL version 4 bagi individu, yaitu yang pertama tentunya komunikasi yang semakin efektif, kemudian membantu kita untuk efisiensi, kemudian peningkatan skill dan peningkatan nilai jual, di mana pada saat ini skill mengenai ITIL version 4 ini masih sedikit, di mana dengan adanya kemampuan ITIL version 4, nilai jual kita itu akan semakin tinggi. Selanjutnya ada keuntungan penerapan ITIL version 4 bagi bisnis. Yang pertama itu ada efektivitas sumber daya manusia, kemudian output yang kompetitif, meminimalisir pekerjaan yang sia-sia atau berulang, POC akan kualitas output, efisiensi distribusi output, dan memenuhi perkembangan kebutuhan akan produk baru. Nah, setelah kita tahu lebih dalam mengenai ITIL version 4, kita akan langsung ke inti pembahasan pada video kali ini, yaitu sudah siapkah Indonesia menerapkan ITIL version 4. Jadi, kemungkinan kesiapan Indonesia dalam menerapkan ITIL version 4 itu akan susah, karena terdapat beberapa kendala yang menjadi penghalang kesiapan Indonesia dalam menerapkan ITIL version 4. Mari kita bahas satu persatu kendala yang menjadi penghalang kesiapan Indonesia dalam menerapkan ITIL version 4. Kendala yang pertama itu terlihat dari faktor politik, di mana budaya kerja Indonesia belum terkendali. Misalnya masih banyak orang yang masih suka cari muka atau ingin dipandang lebih. Faktor politik ini sangat menjadi kendala dalam penerapan ITIL version 4. Kemudian ada faktor ekonomi, di mana bisa kita lihat pada tren 2 tahun belakangan ini, banyak programmer yang ingin dihargai dengan tinggi, sementara belum menunjukkan sesuatu yang menguntungkan perusahaan, sehingga dari sisi perusahaan akan berpikir ulang untuk menggunakan programmer tersebut. Kemudian dilihat dari faktor sosial, belum mampu melakukan sosialisasi dengan baik dan berkomunikasi satu sama lain, sehingga akan kesulitan dalam menerapkan ITIL version 4. Kemudian dilihat dari faktor teknologi, banyak perusahaan harus menggunakan teknologi atau mengikuti perkembangan zaman, tetapi masih sedikit dari perusahaan tersebut memahami atau mereka kurang paham dengan teknologi yang mereka gunakan. Contohnya, banyak perusahaan kecil lebih berfokus pada hasilnya, tidak memperhatikan jangka panjang dalam penggunaan teknologi tersebut. Kemudian dilihat dari faktor hukum. Masyarakat Indonesia atau pekerja Indonesia itu terlalu masa bodoh dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Mereka sebagian besar takut akan berpengaruh dalam kehidupannya. Misalnya apakah takut mereka dicebloskan ke dalam penjara maupun lain sebagainya. Kemudian jika dilihat dari faktor environment atau lingkungannya, dengan adanya pengaruh dari lingkungan seperti mudah terpengaruh akan perkataan orang lain, tidak percaya diri, maka akan menjadi kendala atau sangat berpengaruh dalam penerapan ITIL version 4 di Indonesia. Jadi selain itu, berdasarkan survei digitalisasi perusahaan, jadi ada 3 perusahaan yang melakukan survei. Yang pertama itu ada BPS 2018 P2TIK, yaitu 69% perusahaan melakukan digitalisasi, namun hanya 20% perusahaan yang peduli terhadap konten digital. Mereka kebanyakan mendigitalisasi perusahaan karena terpaksa. Kemudian perusahaan yang kedua ada
CIU 2020. Jadi 57% membutuhkan transportasi model bisnis digital. Kemudian yang terakhir ada survei dari Alibaba Call 2021, di mana 77% perusahaan menggunakan komputasi awan. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, didapatkan kesimpulan apakah Indonesia sudah siap menerapkan ITIL version 4 itu. Yang pertama, penerapannya sangat memungkinkan untuk dilakukan atau diterapkan. Kemudian Indonesia itu perlu melakukan persiapan, di mana dimulai dari mindset. Apa sih visi kita, kemudian mengedepankan value atau hasil. Kemudian sebaiknya kita sebagai pekerja Indonesia atau generasi muda siap atau tidak dalam menerapkan ITIL version 4. Selanjutnya, budaya kerja yang lebih produktif masih dan akan terus dibutuhkan dan berkembang. Selanjutnya, ini inti dari apakah Indonesia sudah siap dalam menerapkan ITIL versi 4, yaitu siap atau tidak itu adalah pilihan. Jadi dilihat dari sisi individu sebagai pekerja Indonesia siap atau tidak dalam menerapkan ITIL version 4 di Indonesia. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui kontak yang tertera pada layar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.